Assalamualaikum para pendengar yang masih terjaga, entah ini malam atau siang, atau mungkin lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyimak cerita horor. Tenang saja, kisah kali ini katanya pernah terjadi di salah satu lereng gunung di Indonesia. Katanya sih, yang diceritakan ini bukan sekadar cerita, tapi ya kita ambil amanatnya saja, jangan ambil makhluknya. Di sebuah desa kecil yang sering diselimuti kabut tipis setiap sore, hiduplah seorang pemuda bernama Ilham. Hidupnya sederhana, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah lama sakit-sakitan. Sementara pekerjaan Ilham tidak menentu. Kadang jadi kuli angkut, kadang bantu orang panen, kadang juga cuma duduk di warung berharap ada yang memanggilnya kerja. Kebutuhan hidup makin mendesak. Obat ibunya harus dibeli, sementara uang di kantongnya semakin menipis. Suatu sore, saat kabut mulai turun perlahan, datanglah seorang pria tua bernama Adi. Wajahnya biasa saja, tapi tatapannya terasa dalam. Ia menawarkan pekerjaan yang terdengar aneh. Kerja 7 hari saja, di rumah makan lereng gunung. Tapi ingat, jangan banyak tanya, ucapnya pelan. Ia lalu menambahkan aturan yang membuat Ilham semakin ragu. Jangan menatap wajah pelanggan terlalu lama. Jangan menghitung uang di tempat. Dan yang paling aneh, jangan keluar di malam tertentu. Ilham diam cukup lama. Perasaannya tidak enak, tapi kebutuhan memaksanya mengangguk. Dan tanpa ia sadari, keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan harinya, Ilham berangkat menuju lokasi yang disebutkan Adi. Jalan yang ia tempuh bukan jalan biasa. Semakin naik ke lereng gunung, suasana semakin sepi. Pepohonan tinggi berdiri rapat dan kabut turun lebih cepat dari biasanya. Bahkan suara burung pun jarang terdengar, seolah tempat itu tidak ingin diketahui keberadaannya. Setelah berjalan cukup lama, Ilham akhirnya melihat bangunan itu. Rumah makan besar, tapi tampak seperti sudah lama ditinggalkan. Dinding kayunya kusam, sebagian berlumut, dan papan namanya sudah hampir tidak terbaca. Anehnya, halaman di depannya bersih, seolah masih ada yang merawat. Ilham melangkah pelan masuk ke dalam. Pintu kayu berderit panjang saat didorong. Di dalam, meja-meja tertata rapi. Tidak berdebu, bahkan terlihat siap digunakan. Padahal dari luar, bangunan itu seperti sudah puluhan tahun kosong. Ia mulai bekerja sesuai perintah. Menyapu, merapikan kursi, dan memeriksa dapur. Peralatan masak tersusun lengkap, bersih, dan mengilap. Tidak ada listrik, hanya lampu minyak yang tergantung di beberapa sudut ruangan. Saat sedang membereskan meja kasir, Ilham menemukan sebuah buku catatan tua. Sampulnya sudah pudar, tapi isi di dalamnya masih jelas. Daftar menu tertulis rapi, tapi nama-namanya aneh. Ada beberapa yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Di halaman belakang, ada daftar nama yang tertulis berulang, tanpa keterangan. Menjelang malam, suasana berubah. Angin mulai terdengar seperti berbisik di sela dinding. Lampu minyak bergoyang pelan, meski tidak ada angin yang masuk. Ilham mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini hanya perasaannya saja. Lalu pintu depan terbuka perlahan. Seorang pelanggan masuk. Atau setidaknya, sesuatu yang menyerupai manusia. Langkahnya pelan, suaranya berat saat memesan, dan wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan. Ilham menahan diri untuk tidak menatap lama, mengingat pesan Adi. Ia melayani seperti biasa, meski tangannya sedikit gemetar. Beberapa saat kemudian, sosok itu pergi begitu saja. Di atas meja, tertinggal sejumlah uang. Ilham mengambilnya. Uang itu terasa dingin. Bukan seperti uang pada umumnya. Saat itu, untuk pertama kalinya, Ilham mulai sadar. Tempat ini tidak wajar. Malam kedua datang lebih cepat dari yang Ilham harapkan. Langit di lereng gunung itu seperti tidak pernah benar-benar terang. Begitu sore lewat, kabut turun lebih tebal dari kemarin. Suasana menjadi sunyi, terlalu sunyi, sampai suara langkah kaki sendiri terdengar asing di telinga Ilham.
Ia sudah bersiap di dalam rumah makan. Lampu minyak dinyalakan satu persatu. Cahaya redupnya membuat bayangan di dinding bergerak perlahan, seolah ada yang ikut hidup di sana. Pintu depan kembali terbuka. Kali ini bukan 1, 2, lalu 3, lalu semakin banyak. Ilham langsung merasakan ada yang berbeda. Mereka tidak berjalan seperti manusia biasa. Ada yang melangkah tanpa suara, ada yang seperti melayang tipis di atas lantai. Dan ada juga yang tubuhnya samar, seperti kabut yang dipaksa berbentuk manusia. Ia menahan diri untuk tidak menatap terlalu lama. Tapi dari sudut matanya, ia bisa melihat sesuatu yang membuat punggungnya terasa dingin. Wajah mereka tidak jelas. Beberapa seperti kosong tanpa bentuk. Beberapa lainnya hanya terlihat sepasang mata redup yang menyala pelan di dalam gelap. Tidak ada ekspresi. Tidak ada kehidupan seperti manusia. Namun mereka duduk, memesan, dan menunggu. Air hangat. Suara itu terdengar berat, dalam, dan seperti datang dari ruang kosong. Ilham tersentak. Ia tidak merasa pernah mengenalkan namanya, tapi salah satu dari mereka tiba-tiba berkata pelan, "Ilham, cepat." Tubuh Ilham langsung kaku. Ia ingin bertanya, tapi ingat pesan Nadi. Jangan banyak tanya. Jangan menatap. Jangan melawan. Dengan tangan yang mulai gemetar, ia tetap melayani satu persatu. Aneh, makanan yang ia sajikan selalu habis, tapi ia tidak pernah benar-benar melihat mereka makan. Hanya sesekali terdengar suara seperti hembusan pelan. Lalu piring sudah kosong. Dari arah dapur, terdengar bisikan. Pelan, tidak jelas, seperti banyak suara berbicara bersamaan. Ilham menoleh sedikit, tapi tidak berani melangkah mendekat. Dadanya terasa sesak. Pikirannya mulai kacau. Apa ini? Kenapa dia bisa ada di sini? Dalam hati, ia ingin lari. Keluar dari tempat itu, turun gunung, dan tidak pernah kembali. Tapi kakinya seperti tertahan. Ada rasa takut yang lebih besar jika ia melanggar aturan. Ia teringat jelas wajah Hadi dan pesannya. Bertahan saja. 7 hari. Malam itu terasa sangat panjang. Setiap detik seperti berjalan lebih lambat dari biasanya. Saat pelanggan terakhir pergi, Ilham berdiri sendiri di tengah ruangan. Napasnya berat. Tubuhnya lemas. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi mencoba menyangkal. Ia tahu sekarang. Yang datang ke rumah makan ini bukan manusia. Malam ketiga menjadi titik di mana Ilham tidak lagi melihat pekerjaannya sebagai hal biasa. Rasa takut masih ada, bahkan semakin nyata, tapi kini bercampur dengan sesuatu yang lain. Kesadaran. Kesadaran bahwa ia tidak sedang berada di tempat yang bisa dipahami dengan logika. Sejak pagi, Ilham sudah berusaha mengingat kembali setiap pesan yang disampaikan Adi. Ia duduk di dekat meja kasir, menatap kosong ke arah pintu, sambil mengulang dalam pikirannya. Jangan menatap wajah pelanggan terlalu lama. Jangan menghitung uang di tempat. Jangan keluar di malam tertentu. Awalnya, semua itu terdengar seperti aturan aneh. Tapi sekarang, Ilham mulai mengerti. Itu bukan sekadar larangan. Itu adalah cara untuk tetap selamat. Saat malam tiba, ia sudah lebih siap. Lampu minyak dinyalakan dengan hati-hati. Ia berdiri di balik meja, menunggu dengan napas yang lebih teratur meski jantungnya tetap berdebar. Pintu terbuka. Pelanggan kembali berdatangan. Jumlahnya tidak sebanyak malam sebelumnya, tapi suasananya terasa lebih berat. Seolah-olah setiap makhluk yang masuk membawa sesuatu yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan. Ilham melayani satu persatu. Ia menjaga pandangannya tetap rendah. Tidak berani menatap wajah mereka, bahkan sekilas pun dihindari. Namun manusia tetap manusia. Rasa ingin tahu selalu ada. Saat salah satu pelanggan duduk tepat di depannya,
Ilham tanpa sadar mengangkat sedikit kepalanya. Hanya sedikit. Hanya ingin memastikan siapa yang ia layani. Dan di detik itu, ia hampir melanggar aturan. Wajah makhluk itu tidak seperti yang lain. Bukan kosong, bukan samar. Tapi seperti wajah manusia yang rusak. Matanya terlalu lebar, mulutnya seperti tertarik ke samping, dan kulitnya terlihat tidak menyatu dengan benar. Seperti sesuatu yang dipaksakan menjadi manusia. Ilham langsung memalingkan wajahnya dengan cepat. Napasnya menjadi tidak teratur. Tangannya gemetar lebih hebat dari sebelumnya. Tiba-tiba, lampu minyak di dekatnya bergetar keras. Api di dalamnya hampir padam, lalu menyala kembali dengan lebih besar. Suasana langsung berubah dingin. Makhluk itu tidak bergerak, tidak bersuara, tapi keberadaannya terasa menekan, seperti sedang marah. Ilham menunduk dalam-dalam. "Maaf," bisiknya pelan, meski tidak yakin kepada siapa ia bicara. Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu, perlahan, suasana kembali normal. Lampu minyak stabil. Udara kembali seperti semula. Makhluk itu berdiri, meninggalkan meja, dan berjalan keluar tanpa suara. Ilham terduduk lemas. Saat itulah ia benar-benar memahami. Melanggar aturan, sekecil apapun, bisa berakibat besar. Sejak kejadian itu, Ilham menjadi jauh lebih berhati-hati. Ia tidak lagi membiarkan rasa penasarannya menguasai dirinya. Setiap gerakan, setiap keputusan, ia lakukan dengan penuh kesadaran. Malam itu berlanjut dengan suasana yang lebih tenang, meski tetap mencekam. Di tengah kesibukannya, salah satu pelanggan duduk lebih lama dari yang lain. Tidak memesan banyak, hanya segelas minuman hangat. Saat Ilham meletakkan gelas di meja, makhluk itu berbicara. Suaranya tidak seperti yang lain. Lebih pelan, lebih jelas, dan entah kenapa terasa tidak mengancam. "Tidak semua yang datang ke sini ingin menakutimu," ucapnya. Ilham diam. Ia tidak berani menjawab. Makhluk itu melanjutkan, "Kau masih bertahan, itu bagus." Ilham menelan rasa cemasnya, lalu perlahan bertanya, tanpa mengangkat wajah. "Kenapa saya di sini?" Beberapa detik hening. Lalu suara itu menjawab, "Karena kau dipilih, dan yang dipilih harus taat." Ilham terdiam. Makhluk itu kemudian menambahkan, dengan nada yang sedikit lebih dalam, "Yang taat akan pulang." Kalimat itu sederhana, tapi terasa berat. Ilham tidak tahu apa maksud sepenuhnya, tapi ia bisa merasakan maknanya. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini ujian. Dan satu-satunya cara untuk melewatinya adalah dengan bertahan dan patuh. Setelah itu, makhluk tersebut berdiri dan pergi, tidak meninggalkan apapun selain gelas kosong yang masih hangat. Malam perlahan berakhir. Ilham berdiri di tengah ruangan, memandang lampu-lampu minyak yang mulai redup. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya justru semakin jernih. Ia tidak lagi melihat tempat ini sebagai sesuatu yang harus dilawan, melainkan sesuatu yang harus dipahami dengan batas. Sejak malam itu, Ilham mulai menyesuaikan diri. Bukan dengan rasa nyaman, tapi dengan kesadaran bahwa di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan. Hanya bisa dilalui dengan ketaatan. Dan di tempat itu, ketaatan adalah satu-satunya cara untuk tetap hidup. Hari keempat dan kelima berjalan dengan ritme yang mulai dikenali Ilham. Ia bangun saat kabut masih tipis, membersihkan rumah makan yang selalu tampak siap, lalu menunggu malam datang seperti menunggu sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia inginkan. Aneh, tapi rasa takut yang dulu begitu kuat kini berubah menjadi sesuatu yang lebih halus. Bukan hilang, tapi seperti bersembunyi di balik kebiasaan. Ilham mulai terbiasa dengan langkah tanpa suara, dengan bisikan di dapur,
dan dengan kehadiran pelanggan yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Namun di balik itu semua, tumbuh sesuatu yang lebih berbahaya. Rasa ingin tahu. Ia mulai bertanya dalam hati, siapa mereka sebenarnya? Kenapa rumah makan ini ada? Dan kenapa dirinya yang dipilih? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah ia ucapkan, tapi terus berputar di kepalanya, siang dan malam. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam dan kabut mulai turun perlahan, Ilham merasa ada yang berbeda di dalam rumah makan. Ia berdiri di tengah ruangan, memperhatikan sekeliling. Sunyi. Terlalu sunyi. Seolah-olah tempat itu sedang menunggu sesuatu. Saat itulah, tanpa sengaja, pandangannya tertuju ke sebuah pintu kecil di bagian belakang dapur. Pintu itu tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Letaknya tersembunyi, hampir menyatu dengan dinding kayu yang sudah tua. Perasaannya langsung tidak enak. Ia ingat, Adi tidak pernah menyebutkan pintu itu. Dan justru karena itulah, rasa penasarannya semakin kuat. Ilham melangkah mendekat perlahan. Setiap langkah terasa berat, seolah ada bagian dari dirinya yang menolak untuk melanjutkan. Tapi bagian lain, yang lebih kuat saat itu, mendorongnya untuk terus maju. Tangannya menyentuh gagang pintu. Dingin. Lebih dingin dari udara di luar. Ia diam sejenak, menarik napas panjang, lalu perlahan membuka pintu itu. Cahaya dari luar tidak masuk ke dalam ruangan tersebut. Padahal pintu sudah terbuka lebar. Ilham melangkah masuk. Ruangan itu tidak besar, tapi penuh dengan benda-benda yang membuat bulu kuduknya berdiri. Rak kayu tua berdiri di sepanjang dinding, dipenuhi oleh berbagai macam barang. Ada uang-uang lama dengan bentuk yang tidak biasa. Ada koin yang berkarat, tapi terasa berat saat dipegang. Ada juga benda-benda seperti perhiasan, tapi bentuknya aneh, tidak seperti yang pernah ia lihat. Di sudut ruangan, ada sebuah kotak kayu kecil. Ilham mendekat. Tangannya bergetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya, ada tumpukan uang, lebih banyak dari yang pernah ia pegang seumur hidupnya. Matanya terpaku, pikirannya mulai berputar. Dengan uang sebanyak ini, ia bisa membayar semua utangnya. Ia bisa mengobati ibunya. Ia bisa hidup lebih layak. Tidak ada yang akan tahu. Tempat ini saja tidak masuk akal. Siapa yang akan mencari? Saat itulah, suara pelan terdengar. Ambil saja. Ilham membeku. Suara itu tidak datang dari satu arah, seperti ada di seluruh ruangan. Tidak apa-apa. Untuk ibumu. Untuk hidupmu. Bisikan itu lembut, tidak menyeramkan, justru terasa menenangkan. Dan itulah yang membuatnya semakin berbahaya. Ilham menatap uang itu lebih lama. Tangannya perlahan terangkat. Hanya sedikit saja. Tidak perlu banyak. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ini bukan mencuri. Ini kesempatan. Tapi di detik tangannya hampir menyentuh uang itu, sesuatu muncul di pikirannya. Wajah Adi. Pesan-pesannya. Dan satu kalimat yang terus terngiang. Yang taat akan pulang. Ilham langsung menarik tangannya. Napasnya menjadi berat. Dadanya terasa sesak. Ia mundur selangkah. Bisikan itu berubah. Dari lembut menjadi sedikit lebih keras. Kenapa berhenti? Ambil. Ini milikmu. Ilham menggeleng pelan. Bukan, bisiknya. Tangannya mengepal. Ia berusaha menahan dirinya sendiri. Ia sadar sekarang. Ini bukan sekadar godaan. Ini ujian. Dan jika ia gagal di sini, mungkin ia tidak akan pernah benar-benar pulang. Dengan sisa keberanian yang ada, Ilham menutup kotak itu dengan cepat. Ia berbalik, hampir berlari keluar dari ruangan tersebut. Saat pintu ditutup, suara bisikan itu langsung hilang. Sunyi.
Ilham bersandar di dinding dapur. Napasnya tidak teratur. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menatap tangannya sendiri. Masih gemetar. Tapi kosong. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke tempat itu, Ilham merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia memang miskin. Ia memang butuh uang. Tapi ia tidak ingin kehilangan sesuatu yang lebih penting. Dirinya sendiri. Malam itu, saat pelanggan kembali datang, Ilham melayani dengan cara yang berbeda. Bukan hanya karena takut, tapi karena ia mulai mengerti. Tidak semua yang terlihat seperti rezeki, benar-benar rezeki. Beberapa di antaranya adalah ujian, dan hanya mereka yang mampu menahan diri, yang benar-benar akan selamat. Di tengah kesibukannya, ia sempat teringat ruangan itu lagi. Tapi kali ini, bukan dengan rasa penasaran, melainkan dengan rasa syukur, karena ia tidak mengambil apapun dari sana. Hari ke-6 datang dengan suasana yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Sejak pagi, Ilham sudah merasakan sesuatu yang tidak biasa. Udara terasa lebih dingin. Bukan hanya di kulit, tapi seperti meresap sampai ke dalam dada. Kabut turun lebih tebal. Bahkan sebelum matahari benar-benar hilang dari langit. Hutan di sekitar rumah makan tampak lebih gelap. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Semuanya diam, terlalu diam. Ilham berdiri di depan pintu, menatap ke arah jalan setapak yang ia lalui beberapa hari lalu. Entah kenapa, hari itu terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu. Ia teringat pesan Adi. Jangan keluar di malam tertentu. Dan Ilham yakin, malam ini adalah malam itu. Menjelang maghrib, ia menutup semua jendela dan memastikan pintu depan hanya bisa dibuka dari dalam. Lampu minyak dinyalakan lebih banyak dari biasanya. Tapi anehnya, cahaya yang dihasilkan terasa lebih redup. Seolah gelap tidak bias. Hari ke-7 akhirnya tiba. Pagi itu, Ilham terbangun dengan tubuh yang terasa sangat lelah. Tapi pikirannya justru lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Ia tahu, ini adalah hari terbaik. Terakhirnya, satu malam lagi. Dan semuanya akan selesai. Kabut masih menyelimuti lereng gunung, tapi tidak setebal kemarin. Udara tetap dingin, namun tidak lagi menekan seperti malam tergelap yang baru saja ia lewati. Ilham berjalan pelan keluar rumah makan, berdiri di halaman depan. Untuk pertama kalinya sejak datang ia melihat langit dengan sedikit lebih jelas. Cahaya matahari menembus kabut, tipis, tapi cukup untuk membuatnya merasa hidup. Ia menghela napas panjang, lalu kembali masuk. Hari itu ia bekerja seperti biasa. Membersihkan meja, merapikan dapur, memastikan semuanya siap. Tapi kali ini ada perasaan berbeda. Bukan sekadar kewajiban, melainkan penutup dari sesuatu yang besar. Menjelang malam, Ilham berdiri di tengah ruangan. Ini malam terakhir. Bisiknya pelan. Lampu minyak dinyalakan. Cahaya redupnya kembali memenuhi ruangan. Suasana sunyi, tapi tidak lagi terasa asing. Lalu pintu terbuka. Satu persatu pelanggan datang. Jumlahnya tidak sebanyak malam sebelumnya. Tapi aura mereka terasa lebih berat. Seolah setiap langkah membawa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ilham tetap melayani seperti biasa. Tenang, hati-hati. Tidak menatap wajah mereka terlalu lama. Namun ada satu hal yang berbeda malam itu. Semua pelanggan diam. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bisikan dari dapur. Hanya langkah pelan dan suara peralatan makan yang sesekali terdengar. Seolah mereka semua sedang menunggu sesuatu. Waktu berjalan lambat. Satu persatu pelanggan mulai pergi. Hingga akhirnya hanya tersisa satu. Makhluk itu duduk di meja paling ujung. Tidak memesan apapun. Hanya duduk diam, menghadap ke arah Ilham.
Ilham berdiri beberapa langkah dari meja itu. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dari makhluk ini. Bukan menakutkan, tapi kuat. Seperti kehadirannya memenuhi seluruh ruangan. Sudah 7 hari, suara itu akhirnya terdengar. Jelas, dalam, dan tidak seperti suara pelanggan lain. Ilham menunduk sedikit. Iya, makhluk itu melanjutkan, kau bertahan. Ilham tidak menjawab. Ia hanya diam, menunggu. Beberapa detik hening. Lalu makhluk itu mengangkat tangannya perlahan, meletakkan sesuatu di atas meja. Sebuah kantong kecil. Ambil, ucapnya. Ilham ragu sejenak. Tapi kali ini, ia tidak merasa takut. Ia melangkah mendekat, lalu mengambil kantong itu dengan hati-hati. Beratnya tidak seberapa. Saat ia membukanya, ia melihat tumpukan uang di dalamnya. Banyak. Lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan. Namun saat ia menyentuh uang itu, sesuatu terasa aneh. Hangat. Berbeda dengan uang yang ia terima sebelumnya yang terasa dingin. Ilham mengernyit sedikit. Ini? Tanyanya pelan. Makhluk itu menjawab, itu bagianmu. Ilham terdiam. Kenapa saya? Akhirnya ia bertanya. Dengan suara yang pelan tapi jujur. Makhluk itu tidak langsung menjawab. Lalu perlahan berkata, karena kau tidak mengambil yang bukan milikmu. Ilham langsung teringat ruangan itu. Kotak kayu. Uang yang hampir ia ambil. Dadanya terasa sesak, bukan karena takut, tapi karena sadar. Makhluk itu melanjutkan, banyak yang datang sebelum kau, tidak semua pulang. Kalimat itu membuat Ilham merinding. Ia tidak bertanya lebih jauh. Makhluk itu kemudian berkata lagi, rezeki bukan hanya tentang seberapa banyak yang kau dapat. Ilham menunduk. Kadang, tentang apa yang kau tolak. Suasana menjadi hening. Lalu, tanpa Ilham sadari, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan secara fisik, tapi dalam hatinya. Rasa gelisah yang selama ini ia bawa, perlahan hilang. Pikirannya terasa lebih ringan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa benar-benar tenang. Makhluk itu berdiri. Kau boleh pergi setelah ini. Ilham mengangkat sedikit kepalanya, tapi tetap tidak menatap langsung. Terima kasih, ucapnya pelan. Makhluk itu tidak menjawab. Ia berjalan menuju pintu, lalu berhenti sejenak. Kau membawa lebih dari yang kau lihat, katanya. Lalu ia pergi. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya, rumah makan itu benar-benar sepi. Ilham berdiri sendiri di tengah ruangan. Ia membuka kembali kantong uang itu. Masih ada. Tapi kali ini, ia tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Karena ia tahu, yang ia dapatkan bukan hanya itu. Malam itu berakhir tanpa kejadian aneh. Tidak ada bisikan. Tidak ada suara langkah tambahan. Hanya keheningan. Ilham duduk di salah satu kursi. Menatap kosong ke depan. Ia mencoba mengingat semua yang telah terjadi selama 7 hari. Dari rasa takut, kebingungan, godaan, sampai akhirnya ia bertahan. Ia tersenyum tipis. Bukan karena bahagia, tapi karena lega. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi satu hal yang ia yakin. Ia telah melewati sesuatu yang tidak semua orang bisa. Dan bayaran yang ia terima, bukan sekadar uang, melainkan pelajaran. Bahwa tidak semua yang terlihat menguntungkan harus diambil. Bahwa menahan diri bisa menyelamatkan hidup. Dan bahwa amanah bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan, tapi tentang menjaga diri tetap berada di jalan yang benar. Menjelang subuh, Ilham berdiri. Ia mematikan satu persatu lampu minyak.
cahaya perlahan menghilang. Dan saat fajar mulai muncul di balik kabut, Ilham tahu. Semuanya telah selesai. Tapi apa yang ia bawa dari tempat itu akan tinggal bersamanya selamanya. Pagi itu datang dengan cara yang berbeda. Biasanya, kabut di lereng gunung terasa menekan, dingin, dan sunyi seperti sesuatu yang hidup. Tapi kali ini, kabut itu terasa ringan. Udara tetap dingin, tapi tidak lagi menusuk. Cahaya matahari perlahan menembus sela pepohonan, memberi warna hangat yang selama ini tidak pernah benar-benar Ilham rasakan di tempat itu. Ia berdiri di depan rumah makan, memandang ke arah jalan setapak yang akan membawanya pulang. Dalam dadanya, ada perasaan lega, tapi juga kosong. 7 hari yang terasa panjang, penuh ketakutan dan ujian, kini sudah berakhir. Namun Ilham tahu, semua itu bukan sekadar pengalaman biasa. Langkah kaki pelan terdengar dari belakang. Ilham menoleh. Adi berdiri di sana. Penampilannya sama seperti pertama kali mereka bertemu. Wajahnya tenang, tatapannya dalam, dan sikapnya seolah sudah tahu semuanya. "Kau sudah selesai," ucap Adi pelan. Ilham mengangguk. "Iya, sudah." Beberapa detik mereka hanya saling diam. Tidak ada rasa canggung, tapi ada sesuatu yang tidak terucap di antara mereka. "Apa tempat ini sebenarnya?" Akhirnya Ilham bertanya. Adi tidak langsung menjawab. Ia melangkah pelan, berdiri di samping Ilham, menatap ke arah hutan yang masih diselimuti kabut tipis. "Tempat ini," katanya perlahan, "bukan hanya untuk manusia." Ilham diam, mendengarkan. "Ini persinggahan," lanjut Adi, "bagi mereka yang tidak lagi sepenuhnya berada di dunia yang kau kenal." Ilham menarik napas pelan. "Makhluk-makhluk itu," suaranya sedikit tertahan, "mereka semua bukan manusia," potong Adi dengan tenang. "Tapi juga bukan semuanya jahat." Ilham terdiam. Penjelasan itu tidak membuatnya lega, tapi setidaknya memberi jawaban. "Kenapa harus ada tempat seperti ini?" tanya Ilham lagi. Adi tersenyum tipis. "Karena dunia ini tidak hanya satu sisi. Apa yang kau lihat setiap hari, itu hanya sebagian kecil." Ia lalu menatap Ilham. "Dan tidak semua orang bisa melihat, apalagi berada di dalamnya." Ilham menunduk. "Kenapa saya dipilih?" tanyanya pelan. Adi menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara yang lebih lembut. "Karena kau tidak serakah." Ilham terdiam. "Kau punya kesempatan," lanjut Adi. "Kau bisa mengambil lebih dari yang kau butuhkan, tapi kau tidak melakukannya." Ilham langsung teringat ruangan itu. Kotak kayu. Bisikan yang hampir membuatnya tergoda. Adi seolah tahu apa yang ada di pikirannya. "Itu bukan sekadar godaan," katanya. "Itu cara untuk melihat siapa dirimu sebenarnya." Ilham mengangkat sedikit kepalanya. "Banyak yang datang sebelum kau," lanjut Adi. "Tidak semua bisa menahan diri." Ilham tidak bertanya lebih jauh. Ia sudah mengerti arah pembicaraan itu. "Kalau saya gagal waktu itu?" tanyanya pelan. Adi menatapnya dalam-dalam. "Kau mungkin tidak akan berdiri di sini sekarang." Jawaban itu cukup. Tidak perlu penjelasan panjang. Ilham merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, tapi kali ini bukan karena takut, lebih ke arah sadar betapa dekatnya ia dengan sesuatu yang tidak bisa ia bayangkan. Adi melanjutkan, "Aturan yang kau jalani itu bukan untuk membatasi." "Lalu?" tanya Ilham. "Untuk melindungi," jawab Adi. Ia lalu menjelaskan satu persatu. Jangan menatap wajah mereka terlalu lama, karena tidak semua bentuk bisa diterima oleh pikiran manusia. Kalau kau memaksakan, yang rusak bukan mereka, tapi dirimu. Ilham mengangguk pelan. Jangan menghitung uang di tempat. Karena tidak semua yang terlihat itu tetap sama jika kau terlalu lama memperhatikannya.
Ilham mengingat uang dingin di malam pertama. Dan jangan keluar di malam tertentu, lanjut Adi. Karena ada waktu di mana batas antara dunia menjadi sangat tipis. Ilham langsung teringat malam tergelap itu. Suara-suara, bayangan, dan rasa yang hampir membuatnya kehilangan kendali. Kalau kau keluar waktu itu, Adi berhenti sejenak. Ilham tidak melanjutkan. Ia tidak ingin tahu. Adi tersenyum tipis. Kau sudah melakukan semuanya dengan benar. Mereka kembali diam. Angin pagi berhembus pelan. Daun-daun bergerak ringan. Tidak ada lagi suara aneh seperti malam-malam sebelumnya. Tempat ini akan bagaimana setelah saya pergi? Tanya Ilham. Adi menjawab, akan kembali seperti semula. Sepi. Lebih dari itu, kata Adi. Ia akan tidur. Ilham mengernyit sedikit. Tidak semua orang bisa menemukannya lagi, lanjut Adi. Bahkan jika mereka tahu lokasinya. Ilham memandang rumah makan itu sekali lagi. Bangunan tua, kayu kusam, tapi sekarang terasa berbeda. Tidak lagi menakutkan. Lebih seperti sesuatu yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Dan kau, kata Adi, menarik perhatian Ilham kembali. Tidak perlu kembali ke sini. Ilham mengangguk. Ia memang tidak punya keinginan untuk kembali. Bukan karena benci, tapi karena ia tahu, satu kali saja sudah cukup. Yang kau bawa dari sini, lanjut Adi, lebih penting dari tempat ini sendiri. Ilham menatap kantong kecil di tangannya, lalu menggeleng pelan. Bukan cuma ini kan? Adi tersenyum. Kau mulai mengerti. Ilham terdiam. Ia memang merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi sangat terasa. Ketenangan, kesadaran, dan mungkin perlindungan. Adi melangkah sedikit menjauh. Sekarang waktumu untuk pulang, katanya. Ilham menarik napas panjang. Ia melihat sekali lagi ke arah rumah makan itu, mengingat semua yang telah ia lalui. Rasa takut, godaan, dan keputusan-keputusan kecil yang ternyata menentukan segalanya. Terima kasih, ucapnya pelan. Adi tidak menjawab. Ia hanya mengangguk. Ilham pun berbalik. Langkahnya pelan menyusuri jalan setapak yang dulu terasa menakutkan. Tapi sekarang terasa seperti jalan pulang yang biasa. Setiap langkah menjauh dari rumah makan, kabut terasa semakin tipis. Suara alam mulai kembali terdengar. Burung, angin, daun. Semua terasa hidup kembali. Ilham tidak menoleh ke belakang. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu apa yang ada di belakangnya memang bukan untuk dibawa ke depan. Beberapa saat kemudian, ia sampai di batas hutan. Saat ia melangkah keluar, sinar matahari langsung menyambutnya dengan hangat. Ia berhenti sejenak, menutup mata. Dan untuk pertama kalinya sejak 7 hari pada hari terakhir, ia merasa benar-benar kembali. Saat ia membuka mata, ia melihat ke arah belakang. Jalan setapak itu masih ada. Tapi rumah makan itu tidak terlihat lagi. Hanya hutan. Ilham terdiam beberapa detik. Lalu ia tersenyum tipis. Bukan karena heran, tapi karena ia sudah mengerti. Tidak semua tempat ditakdirkan untuk tetap ada. Beberapa hanya muncul untuk mereka yang siap diuji. Ilham melanjutkan langkahnya. Turun dari lereng gunung. Kembali ke kehidupan yang dulu terasa berat. Tapi sekarang terasa berbeda. Karena ia tidak lagi berjalan dengan cara yang sama. Ia membawa sesuatu yang tidak terlihat. Sebuah pelajaran. Bahwa di dunia ini ada banyak hal yang tidak perlu dimiliki untuk bisa membuat hidup lebih berarti. Dan kadang, yang menyelamatkan seseorang bukan apa yang ia dapatkan,
Tapi apa yang ia pilih untuk tidak ambil? Hari-hari setelah itu berjalan seperti biasa. Ilham kembali ke desanya. Rumah kecilnya masih sama, jalanan tanah masih sama, dan kehidupan yang dulu terasa berat itu masih ada. Tapi ada satu hal yang berubah. Dirinya. Ia masih bekerja serabutan, membantu siapa saja yang membutuhkan tenaganya. Tapi kini, ia tidak lagi merasa gelisah seperti sebelumnya. Tidak ada lagi rasa panik tentang masa depan yang dulu sering menghantuinya. Uang yang ia bawa dari lereng gunung memang cukup. Ia bisa membeli obat untuk ibunya, memperbaiki sedikit rumahnya, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus khawatir dalam waktu dekat. Namun, Ilham sadar, yang paling berharga bukan itu. Ada ketenangan dalam dirinya yang tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah ia membawa sesuatu yang melindunginya dari dalam. Ia lebih sabar, lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan lebih mampu menahan diri dari hal-hal yang dulu mudah menggoda. Ia tidak pernah menceritakan secara lengkap apa yang ia alami. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu tidak semua orang perlu tahu. Dan tidak semua hal bisa dipahami dengan kata-kata. Beberapa orang sempat bertanya, "Ham, kamu kerja di mana kemarin? Kok tiba-tiba ada uang?" Ilham hanya tersenyum. "Kerja biasa," jawabnya singkat. Dan memang, bagi orang lain mungkin itu hanya pekerjaan biasa. Tapi bagi Ilham, itu adalah perjalanan yang mengubah cara pandangnya tentang hidup. Suatu sore, saat matahari mulai turun dan kabut tipis mulai muncul di kejauhan, Ilham berdiri di depan rumahnya. Dari sana, ia bisa melihat samar-samar puncak gunung tempat ia pernah bekerja. Ia memandang ke arah sana cukup lama, bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa hormat. Ia tahu tempat itu masih ada, di suatu sisi dunia yang tidak semua orang bisa lihat. Dan ia juga tahu, ia tidak akan kembali ke sana. Bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak perlu. Ilham menghela napas pelan. Hidupnya masih sederhana, masih penuh tantangan. Tapi kini, ia menjalaninya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mengejar segala sesuatu. Ia memilih. Memilih mana yang cukup. Memilih mana yang benar. Dan yang paling penting, memilih untuk tetap menjaga dirinya. Karena ia sudah belajar satu hal yang tidak semua orang pahami. Bahwa rezeki bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, tapi juga tentang apa yang kita tinggalkan. Ilham menatap gunung itu sekali lagi, lalu tersenyum kecil. Dan dalam hatinya, ia tahu, amanah bukan hanya menjaga pekerjaan, tapi menjaga diri, agar tetap menjadi manusia yang benar, bahkan saat tidak ada yang melihat. Karena pada akhirnya, yang menyelamatkan seseorang bukanlah keberuntungan, melainkan pilihan yang ia ambil saat tidak ada siapapun yang tahu.